Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami, kelompok 6, akan membahas mengenai pengawetan dan pengambilan sperma pada ikan mas. Adapun anggota kelompok 6, yaitu Adinda Gusti Maharani, Bella Maharani, Cindy N. Manurung, Minatul Mauliah, dan Muhammad Riko. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, bisa simak di video. Klasifikasi ikan mas. Ikan mas merupakan jenis ikan konsumsi air tawar yang memiliki badan berbentuk panjang dan pipi ke samping, serta memiliki daging yang lunak, di mana ikan mas yang terdapat di Indonesia merupakan jenis ikan mas yang dibawa dari Cina, Eropa, Taiwan, dan Jepang. Hingga saat ini, sudah terdapat 10 jenis ikan mas yang telah diidentifikasi berdasarkan karakteristik morfologisnya. Klasifikasi ikan mas adalah sebagai berikut. Filumnya yaitu Chordata, kelas Osteotices, ordo Cyprinofermes, subordo Cyprinodea, famili Cyprinodea, subfamili Cypronidea, genus Cyprinus, spesies Cyprinus carpo. Pengawetan sperma. Tujuan dari pengawetan sperma yaitu untuk menjamin ketersediaan sperma pada saat dibutuhkan. Pengawetan sperma ini berarti antisipasi keterbatasan induk jantan, memungkinkan terjadinya pembuahan walaupun kematangan gonad untuk jantan dan betina tidak sinkron, sediaan genetik, dan memudahkan dalam melakukan pemulihan ikan. Pemudahan distribusi, transportasi sperma ikan dalam jumlah besar ke daerah lain, dan memungkinkan menghasilkan benih sepanjang tahun. Faktor-faktor berpengaruh dalam keberhasilan proses kriopreservasi antara lain yaitu bahan pengencer dan bahan kriopretektan yang dapat mempertahankan motilitas sperma. Dengan teknik kriopreservasi, pembelahan sel dan proses metabolisme dalam sel, jaringan atau organ yang disimpan dapat dihentikan sehingga tidak terjadi modifikasi atau perubahan dalam waktu yang tidak terbatas. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum itu yaitu seringai 2,5 ml, gelas objek, gelas penutup, mikroskop, stopwatch, kulkas, larutan fisiologis, aquades atau aquabides, kertas label, botol film gelap, serta sperma ikan patin atau ikan nila atau ikan tawes atau ikan mas. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Pertama-tama, sperma diambil dengan cara mengurut perut ikan jantan secara hati-hati ke arah lubang sampai sperma keluar. Kemudian sperma disedot memakai syringe menggunakan 2 syringe untuk menyedot masing-masing sebanyak 0,5 ml sperma. Selanjutnya sampel sperma disimpan pada suhu 4-7 derajat Celcius. Selanjutnya lakukan pengamatan terhadap sperma yang tidak diawetkan atau yang segar dan yang telah disimpan dengan waktu yang berbeda-beda. Pada waktu 30, 60, 90, 120, 150, dan 180 menit. Selanjutnya itu ada penilaian molilitas sperma dilakukan dengan menetaskan sperma di ujung syringe pada gelas objek di 3 titik yang berbeda. Kemudian setiap titik tersebut ditutup dengan gelas penutup. Selanjutnya gelas objek tersebut dilihat di bawah mikroskop dengan pembesaran 1000 kali pada temperatur 26-28 derajat Celcius. Molilitas sperma diamati di bawah mikroskop setelah sperma ditetesi aquades. Perhitungan umur sperma dihitung mulai dari sperma ditetesi aquades. Nah, yang terakhir itu pengamatan umur sperma mulai dilakukan dengan menghidupkan stopwatch saat sperma ditetesi aquades sampai sperma tersebut mati. Jika diamati tidak bergerak setelah ditetesi air, maka perlu dilakukan pembuangan sperma dari ujung syringe sehingga sperma yang berada pada ujung syringe terbuang. Kemudian dilakukan pengulangan pengamatan sperma yang ditetesi air untuk mengetahui sperma sudah mati atau belum. Selanjutnya itu ada kriteria motilitas sperma. Itu ada angka motilitas yang dapat dilihat pada tabel pada PPT tersebut. Itu ada 5 yang kriterianya itu spermanya bergerak sangat cepat dan ekor bervariasi. Yang keempat itu sperma bergerak sangat cepat dengan pergerakan ekor yang sangat cepat juga.
dan memperlihatkan getaran yang kuat di tempat. Angka motilitas yang ketiga itu bergerak cepat tetapi bergerak di tempat. Yang kedua itu ada sperma bergetar dengan sedikit memperlihatkan pergerakan cepat. Satu itu banyak sperma bergetar tetapi sangat sedikit yang bergerak dengan cepat. 0,75 itu tidak bergerak dan sangat sedikit sekali sperma yang bergetar dengan gerakan lemah. 0,50 itu ada banyak sperma tidak bergerak dan sangat sedikit sekali yang bergetar. 0,25 itu sperma tidak bergerak tetapi kadang-kadang terlihat bergetar namun lemah. Dan yang angka motilitas 0 itu semua sperma tidak bergerak dan tidak bergetar. Selanjutnya itu ada kriopreservasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada alat dan bahan. Alat yang akan kita gunakan yaitu ada inkubator, mikroskop inverted, mini straw 0,25 ml, kanister, kontainer nitrogen cair, styrofoam termos, kertas saring, selang infus, cawan Petri, Erlenmeyer 250 ml, alat bedah gelas ukur 10 ml, pipet tetes, termometer, pipet volumetrik, spuit, mangkok, mikropipet, objek gelas, cover gelas, hand telecounter, bulu ayam, aerator, akuarium, nampan. Sedangkan dengan bahan yang akan kita gunakan yaitu ada induk jantan dan betina ikan mas, ovarium eosin, negrosin 0,2%, dimetil sulfoksida atau DMSO, kuning telur, aquades, larutan Ringer, fruktosa 0,4%, nitrogen cair, tisu, aluminium foil, dan alkohol 70%. Oke, selanjutnya yaitu prosedur kerja kriopreserva. Pada kriopreserva ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, pembuatan extender, yang kedua, pengambilan sperma, yang ketiga, pengamatan kualitas sperma, dan yang terakhir yaitu teknik kriopreservasi. Nah, yang pertama, berikut prosedur kerja pembuatan extender. Itu telur yang akan dipakai dibersihkan dengan alkohol 70% dan dibiarkan hingga kering. Kulit telur dipecahkan pada bagian lancipnya, lalu tumpahkan semua putih telur dan pisahkan dari kuning telur. Kuning telur yang masih terbungkus selaput vitelin diletakkan di atas kertas saring sehingga sisa putih telur akan terserap. Pecahkan selaput vitelin dan kuning telur dimasukkan ke dalam gelas ukur. Selanjutnya, pembuatan extender fruktosa 0,4% dibuat dengan melarutkan 0,4 gram fruktosa dalam 100 ml aquades. Kemudian, tambahkan kuning telur sebanyak 20% dari volume total, streptomycin dan penicillin. Selanjutnya, extender dihomogenkan dengan magnetic stir bar di atas hot plate dengan suhu 40 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya, extender disimpan dalam lemari es selama 2-3 hari, lalu diambil supernatannya. Adapun prosedur pengambilan sperma. Prosedur ini bertujuan agar praktika tidak akan melakukan kesalahan yang akan membuat cairan sperma menjadi rusak ketika pengambilan cairan sperma dari tubuh ikan. Caranya yaitu mengambil sperma dengan cara mengurut perut ikan jantan secara hati-hati ke arah lubang sampai sperma keluar. Kemudian sperma disedot memakai syringe. Gunakan 3 spuit untuk menyedot masing-masing sebanyak 2 ml sperma. Sperma yang mengindikasikan tercampur dengan cairan urin atau kotoran lain dipisahkan dan tidak digunakan. Lebih lengkapnya bisa dilihat di video prosedur pengambilan cairan sperma, yaitu ditekan perutnya secara perlahan agar ikan tidak stres, lalu keluarlah cairan putih yaitu sperma, dan jika ada keluar cairan lain seperti darah di video itu dipisahkan karena tidak akan digunakan.
viabilitas sperma dilakukan dengan meneteskan sperma di ujung squid pada gelas objek kemudian ditempelkan cover gelas. Dari sperma yang didapat masing-masing yang menunjukkan motilitas di atas 75% digunakan untuk proses cryopreservasi. Pengenceran sperma dilakukan dengan perbandingan 1:9. Berikutnya, sperma dimasukkan ke dalam tabung reaksi pada volume 2 mili. Tabung reaksi yang akan digunakan terlebih dahulu disterilisasi dengan menggunakan UV ray stabilizer selama 15 menit. Selanjutnya, sampel uji dimasukkan ke dalam tabung reaksi 12 mili yang telah disimpan di lemari pendingin dengan cara menyedot pada bagian ujung yang ditutup dengan aluminium foil. Pekerjaan ini dilakukan di lemari pendingin untuk mencegah terjadinya kenaikan suhu secara drastis. Selanjutnya, lakukan penyimpanan. Penyimpanan ini dilakukan selama 1 sampai dengan 7 hari setelah dilakukannya pembuahan atau fertilisasi. Untuk melakukan pengawetan dari sperma, membutuhkan sperma yang baik kualitas dan kuantitasnya. Sedangkan kriteria kualitas yang baik untuk proses penyimpanan menurut Tulliher 1981 yaitu dengan mortalitas lebih dari 70% dan lama gerak menurut Pujaya 2002 yaitu lebih dari 2 menit. Bentuk teknologi pembekuan semen ini disebut dengan cryopreservasi sperma. Apa itu cryopreservasi sperma? Cryopreservasi sperma merupakan suatu teknik penyimpanan semen dan oosit dalam keadaan beku. Sedangkan keuntungan dari cryopreservasi sperma ialah sperma dapat disimpan dalam waktu yang tidak terbatas dan dapat digunakan kapan saja bila diperlukan. Proses ini membutuhkan bahan pengencer juga kriopektan yang dapat mempertahankan motilitas spermatozoa. Tingkat keberhasilan pada teknik pengawetan spermatozoa ditentukan dengan temperatur, pengaturan pertukaran gas, pencegahan pertumbuhan bakteri, dan juga pencegahan terhadap aktivitas gamet. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai pengawetan dan pengambilan sperma pada ikan mas. Sampailah kita di penghujung video. Kami mengharapkan dengan adanya video ini, para penonton maupun pembuat video dapat memahami cara pengawetan dan pengambilan sperma pada ikan mas dengan baik dan benar. Kami berterima kasih kepada para penonton yang telah menonton video ini sampai habis, serta kami mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan dari materi yang kami jelaskan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.